Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 110 akan mempresentasikan tentang pengamatan berita mengenai psikosomatis COVID-19. Sebelumnya, mari saya perkenalkan tim kami. Pertama ada saya, Hasyikintara Putri, lalu ada Gusti Ayu Dwi Tiasari, ada Ifroh Layali, dan ada Muhammad Raka Aditya. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah kelompok virus RNA yang menyebabkan penyakit pada mamalia dan burung. Pada manusia, virus ini menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang dapat berkisar dari ringan hingga mematikan. Belum ada vaksin atau obat antivirus untuk mencegah atau mengobati infeksi virus corona ini pada manusia. Sejauh ini, seluruh vaksin atau obat masih dalam tahap pengujian. Ini ada informasi general mengenai COVID. Penambahan jumlah kasus COVID berlangsung cukup cepat. Gejala klinis yang dilaporkan dari sebagian penderita adalah demam, dengan beberapa kasus tambahan seperti kesulitan bernafas, dan adanya infiltrat pneumonia luas di kedua paru pada hasil ronsen. Rekomendasi standar untuk melakukan pencegahan penyebaran infeksi yaitu dengan mencuci tangan, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak langsung dengan ternak maupun hewan liar, serta menghindari kontak dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernafasan. Dalam kasus COVID-19, untuk surveillance dan respon yang dilakukan oleh tenaga medis maupun pemerintah, yaitu dikeluarkannya beberapa keterangan operasional untuk menggolongkan seseorang, seperti PDP alias pasien dalam pengawasan, dan ODP, yaitu orang dalam pengawasan, kasus probable, kasus konfirmasi, dan kontak erat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasien pengawasan tipe 1, yaitu ada kriterianya. Yang pertama adalah gejala demam lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius atau memiliki riwayat demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, pneumonia ringan, berat berdasarkan gejala klinis, disertai gambaran radiologis, dan yang terakhir perlu memiliki rasa waspada terhadap pasien yang memiliki gangguan sistem kekebalan tubuh karena gejala dan tanda-tanda menjadi tidak jelas seperti memiliki perjalanan ke negara lain yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifroh Layali ingin melanjutkan penjelasan pengamatan berita mengenai psikosomatis COVID-19. Untuk pasien pengawasan tipe 2 memiliki keterangan sebagai berikut. Yang pertama, mengalami gejala demam lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius atau sudah ada riwayat demam. Yang kedua, memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Yang ketiga, bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien COVID-19. Yang keempat, memiliki riwayat perjalanan ke Provinsi Hubei, Cina. Selanjutnya, ada beberapa penggolongan pada pasien COVID-19. Yang pertama, orang dalam pemantauan apabila memiliki gejala demam lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius, atau memiliki riwayat demam atau ISPA tanpa pneumonia dan memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Yang kedua, ada kasus probable, di mana kasus ini biasanya pasien dalam pengawasan yang diperiksa untuk COVID-19 tetapi tidak dapat disimpulkan atau seseorang dengan hasil konfirmasi positif pan-coronavirus atau beta coronavirus. Yang ketiga, kasus konfirmasi. Kasus ini dapat ditujukan kepada orang yang dinyatakan positif COVID-19 yang sudah melakukan berbagai macam tes laboratorium di mana orang yang ditujukan ini sudah berlabel sebagai orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan. Untuk pasien dalam pengawasan sendiri memiliki gejala berikut, diantaranya gejala demam lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius atau memiliki riwayat demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, pneumonia ringan, hingga berat berdasarkan gejala klinis disertai gambaran radiologis. Yang keempat, ada kontak erat, di mana seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan yang berkuncup pada radius kurang dari 1 meter dengan pasien dalam pengawasan atau kasus probable atau kasus konfirmasi. Selanjutnya, apa itu gangguan psikosomatis?
Gangguan psikosomatis merupakan gejala penyakit yang timbul di mana pikiran akan mempengaruhi tubuh, yang nantinya penyakit tersebut akan muncul atau bahkan bertambah parah. Gangguan psikosomatis juga bisa disebutkan sebagai macam-macam penyakit fisik yang disebabkan oleh konflik psikis dan tingkat kecemasan yang tinggi yang menumpuk sehingga terjadinya guncangan dalam diri seseorang. Gangguan psikosomatis ini memiliki dampak yang tidak baik bagi tubuh. Dampak psikosomatis akan menyebabkan timbulnya suatu penyakit baru. Contoh yang paling sering dialami oleh seseorang yang sedang mengalami gangguan psikosomatis yaitu ketika seseorang tersebut merasakan cemas yang tinggi atau takut yang tinggi, maka tubuh akan merespon dengan tingginya denyut jantung, adanya rasa mual, tremor, sakit perut, napas menjadi cepat, yang dapat mengakibatkan sesak nafas, lalu ada sakit kepala, nyeri otot, berkeringat, dan gejala fisik lainnya. Selanjutnya, banyak cara untuk mengatasi gangguan psikosomatis. Di antaranya dapat melakukan terapi, meditasi, akupuntur, hipnoterapi, fisioterapi, dan obat-obatan lain. Namun, biasanya seseorang yang dihadapkan oleh keadaan gangguan psikosomatis akan diminta untuk mencari tahu apa penyebab yang dapat memunculkan tingkat rasa cemas tersebut yang mengakibatkan memperburuk gejala. Selanjutnya, gangguan psikosomatis akibat berita COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19, informasi yang mengenai wabah ini membandati situs pemberitaan dan media sosial. Berita baik seperti berita pasien yang berhasil sembuh atau maraknya aksi kemanusiaan untuk berdonasi dapat menimbulkan reaksi positif bagi masyarakat. Namun, teruntuk berita yang kurang baik atau bahkan yang menyeramkan, hal ini bisa berpengaruh pada kondisi mental dan memicu timbulnya keluhan fisik yang disebut gangguan psikosomatik. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan psikomatis akibat dari mendengar berita atau membaca berita COVID-19. Oke. Gangguan psikomatik bisa diartikan sebagai keluhan fisik yang disebabkan atau diperparah oleh karena pikiran atau emosi. Kondisi ini berawal dari stres, cemas, takut, atau depresi. Keluhan fisik yang muncul pada gangguan psikomatik biasanya bermacam-macam. Gejala yang bisa muncul antara lain batuk-batuk, sesak napas, bahkan demam. Dikutip dari artikel oleh Allo Dokter. Oke, berikut merupakan lanjutan dari beritanya. Hal ini dikarenakan peningkatan hormon adrenalin dan hormon stres. Di saat seseorang terus-menerus membaca berita yang kurang baik, akan menimbulkan rasa cemas, takut, dan stres. Perasaan ini akan membuat tubuh seseorang menyangka bahwa dia sedang dalam bahaya, lalu mengeluarkan hormon adrenalin dan kortisol. Hormon ini diproduksi saat tubuh merasa terancam untuk meningkatkan respon tubuh agar siap untuk menghadapi bahaya. Bila hormon ini keluar di saat seseorang sebenarnya dalam keadaan aman, maka akan merasakan keluhan-keluhan yang ditakutkan akan terjadi. Dalam kasus infeksi virus corona, seseorang bisa saja merasa sesak nafas, batuk-batuk, atau meriang. Padahal sebenarnya kondisi tubuhnya baik-baik saja. Kebijakan negara terhadap COVID-19. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait COVID-19, yaitu tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pemerintah menimbang beberapa hal sebagai berikut. Pertama, bahwa penyebaran virus corona berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Yang kedua, dampak penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan. Salah satunya dengan tindakan pembatasan berskala
skala besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Raka Aditya akan melanjutkan penjelasan yang sudah tadi teman saya jelaskan tentang kebijakan negara terhadap COVID-19. Nah, peraturan pemerintah ini menetapkan tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus. Nah, pembatasan sosial berskala besar ini adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah. Sebuah wilayah itu yang diduga terinfeksi corona atau COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus ke daerah atau wilayah lainnya. Nah, dalam hal ini pemerintah pun mengingat beberapa hal terkait seperti UU 1945 pasal 5 ayat 2, kemudian ada UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, kemudian ada UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan yang terakhir ada UU nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Oke, selanjutnya ada mekanisme permohonan. Jadi sebelum adanya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, ada beberapa mekanisme permohonan dari pemerintahan terkait. Dan contohnya sebagai berikut. Gubernur atau bupati atau wali kota ini menyampaikan usulan kepada menteri. Nah, mekanisme permohonan tersebut dilakukan contohnya seorang gubernur, bupati atau wali kota ini menyampaikan usulan kepada menteri disertai dengan data gambar epidemiologisnya. Kemudian ada aspek lain seperti ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar lain. Kemudian ada ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kerja, dan perbekalan kesehatan termasuk obat dan alat kesehatan. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus dalam penyampaian usulan kepada Menteri untuk menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah tertentu. Nah, itu tuh berdasarkan penilaian terhadap kriteria pembatasan sosial berskala besar di suatu daerah. Kemudian ada permohonan oleh gubernur atau bupati wali kota dapat disampaikan secara sendiri-sendiri atau secara bersama kepada pihak berwajib. Selanjutnya ada kesimpulan yang sudah kita simpulkan dari materi yang sudah kita jelaskan dari awal sampai akhir, yaitu ada kebijakan pemerintah yang pertama. Jadi coronavirus atau COVID-19 ini telah dinyatakan oleh WHO, World Health Organization, sebagai pandemik dari pemerintah Indonesia berdasarkan putusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus, telah menyatakan COVID-19 ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangannya. Kemudian ada psikometrik akibat COVID-19. Jadi banyaknya warga yang memiliki gangguan psikomatik karena peningkatan hormon adrenalin dan hormon stres di saat membaca berita yang kurang baik. Nah, misalnya ada gugurnya tenaga medis atau bertambahnya jumlah pasien yang positif terinfeksi virus corona. Nah, hal itu mungkin akan menimbulkan rasa cemas, takut, atau stres. Kemudian ada kebijakan PSBB, seperti yang kita ketahui. Pemerintah mengeluarkan peraturan. Jadi pemerintah tidak tinggal diam dalam menanggapi pandemi ini. Dengan tujuan untuk percepatan penanganan COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan peraturan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut PSBB. Nah, untuk terakhir adalah saran. Jadi saran kami yaitu pertama, pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi atau menyediakan himbauan agar masyarakat tetap tenang dalam menyikapi berita dan informasi mengenai COVID-19. Dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu RT, RW, kemudian kecamatan dan seterusnya hingga ke provinsi. Kemudian mengedukasi diri untuk membaca dan mencari informasi tentang COVID-19. Hanya pada sumber terpercaya, jadi menghindari berita hoax atau tidak valid dari media sosial, mengikuti protokol yang diberikan pemerintah dalam mencegah penularan virus ini. Kemudian berpikiran positif dan tidak panik terlebih dahulu, namun jika sudah merasa parah lebih baik langsung hubungi dokter agar lebih jelas. Kemudian ada
lakukan gerakan preventif disarankan oleh tim medis agar terhindar dari pandemi ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.